Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Langit cerah, bertabur bintang. Begini ya rasanya camping di gunung, berteman dengan yang tak terlihat, menganggap mereka sesama ciptaan Tuhan dan berdampingan menikmati karya pencipta. Belum selesai aku melayangkan pikiran ke angkasa, aku menoleh ketiga cowok di depanku. Terlihat lagi sosok hitam itu berada di samping Mas Hendra. Tuhan, siapa dia? Ucapku dalam batin. Sejak kapan aku bisa lihat beginian? Pertanyaan itu selalu keluar dari batinku. Belum terjawab, sosok keempat itu, aku lihat wanita tadi di seberang ujung camp area. Dia berdiri dan menggeleng-geleng kepala terus. Aku melamun melihatnya sampai aku kaget ketika Mas Hendra menepuk pundakku. "Kenapa, Dek?" tanyanya. "Enggak, Mas, cuma capek aku," jawabku. "Ya udah, rehat saja, Dek. Aku juga mau tidur. Badanku nggak enak," jawab Mas Hendra. "Mas sakit?" tanyaku. "Enggak kok, cuma kayak kecapean. Kemarin banyak kerjaan juga," jawabnya disambil masuk ke dalam kantong tidurnya. Riko dan Somat masih asik duduk di teras dengan bercerita. Entah apa yang mereka ceritakan. Mas Hendra telah merebahkan tubuhnya di belakangku. Dia bilang kalau nanti tidurku di ujung dekat Mas Hendra. Aku hanya jawab iya dan memijit kakinya. Aku tahu cowokku ini menahan tas yang tidak enteng buatku. Aku sangat bangga dengan Mas Hendra. Kami sebelum tidur pun sempat-sempatnya membucin. Mas Hendra memang tak kalah untuk menggombal. Dari luar, Riko dan Somat hanya bercandain kami berdua. Dan tak lama, mereka menyusul masuk ke tenda dan merebahkan tubuhnya. Kami semua pun mulai tertidur. Dalam tidurku, suara berbisik di luar tenda mengalahkan suara dengkuran ketiga lelaki di sampingku. Langkah kaki, bahkan ada suara kaki kuda. Entah kenapa malam itu aku seperti tidak sadar. Tidur enggak, tapi mata terpejam. Wanita itu selalu terngiang di kepalaku. Gelengan kepalanya seolah memberiku tanda. Tapi tanda apa? Dan masih dengan mimpi yang tak karuan. Orang-orang yang turun tadi seperti kembali ke saat aku berjalan. Dia bilang untuk kami turun. Dan suara yang melengking seolah tak mengizinkan meminjakan kaki di gunung ini. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa aku peka terhadap ginian? Break, 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 break. Langkah kaki dan suara orang membangunkan tidur ayamku. Mataku terbuka dan melihat Mas Hendra, Riko, dan Somat yang masih tertidur. Pintu tenda aku buka. Sret. Ternyata sudah pagi. Baru keluar kepalaku. Tenda semalaman di mana? Bukannya semalam banyak tenda. Dan di atas itu kok rame banget. Aku berdiri menengok dan camp area di atas. Semalam ternyata kita ngebangun tenda bukan di camp area, tapi di bawahnya. Kembaliku masuk ke dalam tenda. Aku membangunkan Mas Hendra dan semua terbangun saat Mas Hendra kaget. "Bukannya semalam kita di camp area ya?" heran Mas Hendra. "Dra, tenda depan kita kemana? Apa iya naik ke bawah tenda? Dan apa iya turun sepagi ini?" tanya Riko. Pelang tulisan camp area siapa yang mindahin di atas?" tanya keheranan Somat. Semua tidak bisa dijawab, hanya heran dan heran.
Jelas-jelas semalam kita mendirikan tenda di camp area. Namun kenapa malah di bawahnya? Tapi kata Mas Hendra, tak apalah. Yang penting masih sekitaran camp area dan bukan tepian jurang, jawabnya. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku hanya berdiri dan mengawasi sekitar. Bagai penuh otakku oleh pertanyaan, aku hanya pakai diam. Riko segera mengeluarkan kompor untuk membuat sarapan kami. Lagi-lagi, aku nggak boleh membantu. Ya sudah, aku jalan-jalan saja melihat keindahan pagi di camp area. Ini ya yang menjadikan candu, lautan awan di atas ketinggian. Dek, itu di atas dan di bawah, tahu bunga apa? Ucap Mas Hendra mengagetkanku. Edelweiss, jawab singkatku. Tanpa menjelaskan, dia hanya tersenyum, menandakan memang itu benar ladang bunga Edelweiss. Nanti kita lewat saat ke puncak, jawab Mas Hendra mengajakku kembali ke tenda. Tuhan, terima kasih telah izinkan aku melihat hasil karyamu. Bunga keabadian, bunga di atas ketinggian, kopi terseduh, dan mie instan yang telah matang menemani pagi di atas ketinggian. Mas Hendra bertingkah aneh. Dia hanya makan roti, katanya nggak lapar. Padahal dia favorit dengan mie. Makan selesai, Mas Hendra mengajak kami persiapkan menuju puncak. Aku lihat Mas Hendra sedikit pucat. Katanya dia hanya menahan dingin dan tidak menjadi masalah. Aku yang awam hanya mengiyakan dan berjalan di depannya. Riko dan Somat yang menjadi penunjuk arah di depan mengatakan bila puncak tinggal bentar lagi. Di ladang Edelweiss yang banyak dan bahkan tak terhitung lagi jumlahnya, Mas Hendra mengajakku berhenti. Lalu lalang pendaki yang melewatiku tak kuhiraukan lagi. Sosok romantis di depanku kembali mengeluarkan jurusnya. Di dekat bunga Edelweiss yang memamerkan bunganya, dia memberiku cincin. Kata dia setelah kuliahku selesai, dia akan melamarku. Bagaimana hati tidak berbunga, dilamar di atas gunung, pemandangan Edelweiss dan lautan awan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bahagia. Aku sampai meneteskan air mata. Janji Mas Hendra menuntunku sampai puncak ditepatinya. Aku peluk dia. Aku ucapkan terima kasih ke dia. Mas Hendra aku, susah aku ungkap dituliskan ini. Bagaimana perasaan kala itu? Setelah memberiku cincin, Mas Hendra mengajakku menyusul Riko dan Somat. Sesampainya di puncak, kedua teman Mas Hendra telah menanti kedatanganku. Aku sujud syukur, bukan hanya aku bisa mengizinkan puncak, tapi aku dilamar oleh kekasihku. Tak berapa lama di puncak, Mas Hendra mengajak kami kembali ke tenda. Dengan perlahan aku menuruni jalur yang cukup terjal. Riko dan Somat dengan sabar menantiku di depan. Sesekali membantuku menuruni dengan menjulurkan tangannya. Mas Hendra masih di belakang mengekor dan menuntunku dengan cerewetnya. Sesampainya di tenda, kami beristirahat sejenak. Foto-foto di ladang Edelweiss begitu banyaknya. Foto ini akan aku bingkai dan pajang di kamarku. Jam 11 siang, Mas Hendra mengajak kita untuk turun. Pucatnya dia juga ditanyai oleh Riko. Kamu pucat kenapa, Ndra? Tanya Riko. Gak apa-apa kok. Ya udah, ayo cepet turun, jawab Mas Hendra. Aku membantu sebisaku. Semua peralatan camp di packing oleh Riko dan Somat. Setelah selesai, kami berdoa dan melanjutkan menuruni gunung. Langkah kaki pelan. Memang beda saat naik dan turun, lebih cepat di saat turun. Setelah melewati yang kira-kira semalaman ada pohon rubuh, Riko bilang, bukannya di sini kemarin ada pohon ya? Tanya keheranan. Lah, kayaknya iya kok. Tapi di mana ya? Apa di bawah? Jawab Somat. Udah, ayo turun, biar nggak kehabisan waktu, jawab Mas Hendra.
Memang aneh, Mas Hendra kali ini ucapannya susah untuk aku cerna. Waktu apa coba? Ini masih siang. Di depan juga sudah pos 3, 2, dan 1. Nggak sampai malam kita bisa tiba di pos. Kok bisa kehabisan waktu? Singkat cerita, pos 2 kami tiba. Diiringi banyak pendaki yang naik turun, berpapasan, dan didahului sudah sejak di atas pos 3. Saat tiba di bawah pos 2, Mas Hendra mengeluh pusing. Aku pusing, Mat. Break bentar, ucapnya. Kamu gak apa-apa, Mas. Ini minum dulu. Tasnya ditaruh, jawabku, dan membantu melepaskan tas yang besar. Kamu kenapa ndak? Tanya Somat. Lurusin dulu kakimu, terus palamu ke atas, arah Riko. Aku yang di belakang tubuh Mas Hendra mencoba membantu, memijat, mengelus kepalanya, dan memberi bau minyak oleh ke hidungnya. Namun Mas Hendra berkata aneh lagi. Ayo turun, aku gak mau mati di sini, jawabnya. Seketika aku, Somat, dan Riko membentak Hendra untuk menjaga ucapannya. Setelah beberapa saat kami berhenti, tiba-tiba Mas Hendra mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Apa kuat, Mas? Kamu sehat? Tanyaku dengan khawatir. Kuat, Dek. Gak apa-apa kok. Janjiku terpenuhi kan? Jawab ngelanturnya. Tanpa sadar aku meneteskan air mata. Mas, jangan gitu. Yang penting Mas sehat sampai rumah. Kalau Mas bilang kuat, berarti kuat seperti yang Mas ajarkan ke aku, ucapku dengan nangis. Iya deh, iya. Aku bawa yang ringan, ada Mat, jawab Mas Hendra meminta tas yang ringan. Udah, kamu bawa badan aja. Tasmu biar aku tumpuk. Nanti biar cewekmu menuntunmu dan kami bantu, jawab Somat. Riko langsung membantu Somat menumpuk tasnya Mas Hendra. Setelah itu Mas Hendra berdiri dan melangkah pelan. Aku di sampingnya menuntun Mas Hendra turun. Di depanku Riko menjadi tameng bila jalur curam dan aku kesusahan. Dia yang memegangi Mas Hendra. Perjalanan turun begitu lama adanya karena Mas Hendra bentar-bentar istirahat. Pos 1 terlewati. Kami untung dapat bantuan pendaki yang lain turun hingga kami tiba di base camp. Sesampainya di base camp, Riko meminta izin untuk mengistirahatkan Mas Hendra di dalam gedung milik petugas. Saat itu Mas Hendra sudah pucat banget. Dia sering kekurangan darah atau darah rendah. Di dalam posko, kami dibantu petugas menangani Mas Hendra. Aku masih dan terus dengan tangisku. Aku gak mau Mas Hendra kenapa-napa. Cincin yang aku pakai di jariku tak lepas dari pegangan tangan Mas Hendra. Hingga Somat, Riko dipanggil salah satu petugas. Ternyata Somat dan Riko dimintai persetujuan untuk memanggil ambulan agar Mas Hendra segera dapat perawatan medis di rumah sakit. Tanpa banyak diskusi, mereka iakan. Tak lama kemudian, petugas medis tiba dengan ambulans. Aku dan Mas Hendra di dalam ambulans. Sementara Riko dan Somat mengikuti di belakang dengan mengendarai 2 motor. Aku yang masih menangis melihat Mas Hendra nafasnya tersengal-sengal yang telah dibantu tabung oksigen dan dicek nadinya oleh petugas medis. Sesampainya di RS, Mas Hendra langsung dibawa masuk ke ruang IGD dan aku diminta untuk registrasi. Belum selesai aku registrasi, aku pun dipanggil suster yang menangani Mas Hendra. Riko dan Somat yang tiba segera menyusulku. Namun aku minta untuk menyelesaikan registrasi yang belum terselesai tadi. Sesampainya di ruangan UGD, aku terlihat selimut putih sudah menutupi tubuh Mas Hendra. Aku pun langsung teriak histeris dan tak sadarkan diri. Mas Hendra meninggalkanku. Mas Hendra mengantarkanku ke Edelweiss untuk yang pertama dan terakhir. Somat dan Riko membantu menenangkanku.
Sudah seperti orang kesetanan aku di UGD itu. Sampai tiba kedua orang tua Mas Hendra. Tiba dan orang tuaku datang. Aku sudah tidak ingat lagi. Letih pendakian tak kurasakan. Hanya sesak di dada dan menyesal. Menyesal kala mereka yang menghalau Mas Hendra untuk naik gunung. Sampai dibawa ke rumah Mas Hendra, aku masih tidak jauh dari dirinya. Cincin yang melekat di jari manisku, aku pegangi terus. Air mata aku kuras seharian itu, hingga lemas kurasa dikala Mas Hendra dibawa ke makam. Aku yang ditahan keluarga Mas Hendra untuk tetap di rumah, tak kuasa ingin ikut ke makam. Akhirnya aku dibantu Somat dan Riko mengantarkan Mas Hendra ke makamnya. Di saat jenazah Mas Hendra hendak dimasukkan, aku lemas, tak kuasa menahan semua. Aku tak sadarkan diri. Aku memimpikan Mas Hendra tersenyum dan meninggalkanku. Bangun-bangun aku sudah di rumah dan dijaga ibuku. Aku peluk ibuku. Aku keluarkan semua yang aku rasa. Aku tunjukkan cincin dan aku tunjukkan fotoku sama Mas Hendra. Ibuku hanya menangis melihatku. Sampai berminggu-minggu aku terpuruk. Somat dan Riko bergantian mengunjungiku memberikan support. Namun itu semua tidak ada guna karena penyemangatku telah tiada. Mas Hendra. Sampai sekarang Mbak Ria belum melepaskan masa lajangnya. 3 tahun kepergian Mas Hendra membuatnya terpukul dan kesepian. Sekarang dia lebih banyak di rumah. Foto-foto di ladang Edelweiss masih terpajang dan cincin yang diberikan Mas Hendra masih melekat di jari manisnya. Gangguan yang diceritakan, aku mencoba membantu menguraikan. Bisa jadi itu firasat, seperti alat yang tiba-tiba rusak dan gaib yang meneror selama perjalanan dan camp area. Dan untuk Mbak Ria sendiri, dia sebenarnya tidak peka, hanya saja lewat Mbak Ria lah firasat akan Mas Hendra diberikan. Mbak Ria bercerita dengan sembab menahan rindunya ke Mas Hendra, lelaki yang menerimanya apa adanya dan memang benar-benar penyemangat hidup Mbak Ria. Pendakian pertama dan yang terakhir untuk Mbak Ria menghantarkan Mas Hendra menuju puncak tertinggi keabadian. Ladang Edelweiss menjadi saksi akan abdinya cinta yang suci. Sedikit kisah dari teman yang saya tuliskan, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Sekian dan terima kasih. Autor Ares Rizky Ardiva.